ketika sahabat dikumpulkan oleh Umar bin Khattab, maka muncul 4 opsi ketika itu. Ini ya, sahabat itu tidak akan pernah lepas dari musyawarah. Jadi nanti kita bisa lihat tentang musyawarah dalam perspektif agama, pentingnya musyawarah. Musyawarah itu supaya tidak ada unsur subjektivitas dan tidak ada unsur hawa nafsu di dalamnya sebetulnya. Itu musyawarah penting. Dan musyawarah juga adalah dalam rangka mengundang intervensi Allah. Itu musyawarah. Nabi itu hebat dan selalu dibimbing wahyu, tapi Nabi tetap ketika mau memutuskan sesuatu berdasarkan musyawarah. Ya, jadi kita apa-apa harus musyawarah. Karena kalau kita memutuskan sesuatu berdasarkan musyawarah, insya Allah tidak akan menyesal, walaupun hasilnya pahit bagi kita. Ya. Nah, ada 4 opsi. Opsi yang pertama mengusulkan kepada Umar adalah bagaimana kalau hijrah itu dimulai dari maulidih, dari lahirnya Nabi. Pertama dari lahirnya Nabi yang mengusulkan. Yang kedua adalah wa mab'athihi, dari diutusnya Nabi menjadi Nabi, atau ketika Nabi mendapatkan wahyu. Ini opsi yang kedua. Opsi yang ketiga adalah wa an hijratihi, ya, mengusulkan dari hijrahnya Nabi. Nah, opsi yang keempat adalah wa an wafatihi, dari wafatnya Nabi. Jadi ada 4 opsi. 1 dari lahirnya Nabi, 2 dari diutusnya Nabi menjadi Nabi atau ketika mendapatkan wahyu, 3 dari hijrahnya Nabi, 4 dari wafatnya. Kemudian Umar bin Khattab menolak yang 3 dan menerima yang 1. Ya, Umar menolak yang 3 dan menerima yang 1. Kata Umar, faqala Umar, arrih bil hijrah, al hijrah faraqat bainal haqq wal batil fa'arrihu biha. Kata Umar, buat penanggalan itu dari hijrah. Ketika ditanya kenapa, Umar memberikan alasan, al hijratu farqat bainal haqqi wal batil. Hijrah itu adalah pemisah antara hak dan batil. Ya. Jadi ada beberapa alasan Umar ketika ditanya, kenapa dipilih hijrah? Nah, tentang hijrah ini ya adalah merupakan masukan daripada Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib mengusulkan bagaimana kalau dari hijrah, wahai Amirul Mukminin. Umar pilih dengan hijrah. Kata Umar, al hijrah faraqat bainal haq wal batil. Ada beberapa alasan ketika Umar menjelaskan kenapa hijrah dijadikan pilihan sebagai penanggalan dalam Islam, sebagai penentuan tahun dalam Islam. Pertama, di samping dia hijrah adalah merupakan pemisah antara hak dan batil, itu poin pertamanya. Yang kedua, Umar bin Khattab memahami tentang ayat yang ke-108 surat yang ke-9. Ini begini kata Umar ya. Surat yang ke-9 ayat 108 kan bunyinya begini. Intinya ya, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi gitu. Jadi sungguh masjid itu dibangun atas dasar takwa, dari hari pertama lebih baik, lebih berhak engkau ibadah di dalamnya. Itu surat yang ke-9 ayat 108. Itu kata Umar, itu la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Ya, di annahu minal ma'lum annahu laisa awwalu ayyam mutlaqan. Jadi la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin, bahwasanya itu adalah merupakan awal yaumin, itu adalah laisa awwalul ayyam mutlaq. Dia bukan hari pertama secara mutlak sebetulnya, akan tetapi hari itu disandarkan kepada sesuatu yang tersembunyi. Ada makna tersembunyi di balik min awwali yaumin, bukan secara teks min awwali yaumin. Apa makna tersembunyi? Awwaluz zaman allazi izzu fihil Islam. Dia adalah hari di mana Islam pertama kali memiliki izzah dan Nabi merasakan aman ketika ibadah. Jadi ketika hijrah itu adalah Islam punya izzah dan Nabi aman ibadah, tidak lagi mengalami apa? Gangguan. Dan ini adalah merupakan awaluz zaman. Ini adalah merupakan indikasi awalnya zaman, waktu di dalam Islam. Bayangkan dia memahami makna yang tersirat dari sebuah ayat.
Jadi ada makna tersembunyi katanya di balik kata awwalu yaum. Jadi bukan secara tek ini hari pertama kita hijrah, tapi ini isyarat bahwa penanggalan dalam Islam bisa kita mulai dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kecerdasan sahabat begitu.